Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya ada 4 boleh? Panitia boleh, panitia 4. Memang 4 ya? Satu laki-laki boleh 4. Silakan. Bagaimana hukum nitip jualan? Ustaz? Apa? Nitip jualan di warung-warung Ustaz. Seperti yang Anda punya barang, ya. lalu Anda titip jualkan ke toko, warung-warung. Terus yang laku Anda ambil uangnya. Setiap seminggu sekali balik lagi ke warung itu ambil yang sudah laku. Terjual, yang enggak terjual ditarik lagi, diganti dengan barang lain. Ya. Fee untuk si tukang warung. Ada. Berapa fee-nya? Anda akadnya bagaimana? Dari Anda berapa terserah dia jual atau bagaimana? Misalnya saya jual Rp800. Rp100 dia terserah dia jual berapa? Mau 2.000, mau 30.000 boleh? Siap. Alhamdulillah. Hukumnya gimana Ustaz? Boleh. Boleh. Iya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas, bi hadza thawba bi kadza fama fawqahu fahuwa lak. Diriwayatkan oleh asar ini oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ibn Abbas mengatakan di antara jual beli yang biasa dilakukan, seseorang mengatakan kepada orang lain, baju ini jualkan oleh kamu. Dari saya harganya sekian dinar, terserah kamu berjual berapa. Boleh ini dia jual berapapun juga. Ya, 100.000 dari saya, dia jual 150 dapat dia 50. Dia jual 200 dapat dia 100. Dia jual 250 dapat dia 150. Lebih kaya dia dari yang punya barang. Boleh. Boleh. Kalau Allah mau rezeki mau apa Anda? Ada orang yang sudah menjualkan tanah dan rumahnya lama bertahun-tahun diiklankan, gak ada yang beli-beli. Padahal sudah dimurahkannya. Lalu dia datang kepada temannya, silahkan jualkan. Dari saya sekian harganya, sudah dinaikin harganya oleh dia. Harga 100 juta nggak ada yang beli, dia bilang, silahkan kamu jualkan. Dari saya 120. Ternyata terjual oleh temannya 250. Dia sudah bertahun-tahun nggak dapat rezeki. Dengan keberkahan orang ini dapat dia rezeki, orang ini juga dapat rezeki. Jangan iri. Jelas? Ini boleh. Tapi kalau ditetapkan harga, umpamanya dia mengatakan, Anda mengatakan kepada dia, jual 120 bajunya per pieces. Ya, untuk kamu 10%. Setiap satu berarti dapat Rp12.000. Dijualnya 150.000. Berapa untuk dia? 12 tambah 30 gitu, 42. Ya, seperti itu. Seperti itu. Salah semua orang Banjarmasin. Kan tadi dia mengatakan jual 120.000. Ya, 10% untuk kamu. Berarti untuk dia adalah 12.000. Dia jual 150, kelebihan itu untuk pemilik barang, bukan pemilik Anda. Kan upah Anda sudah jelas. 12.000. Anda jualkan lebih dari itu, haram Anda ambil 30.000-nya. Kalau Anda ingin dapatnya banyak, bilang seperti tadi. Dari kamu berapa, terserah saya jualin berapa. Jelas? Tapi kalau sudah ada kesepakatan persentase upah, 10% tadi, tidak boleh diambil kelebihannya. Karena kelebihan ini milik pemilik barang, bukan ngikut kepada si penjual. Perantara tadi. Jelas? Baik. Pertanyaan kedua. Yang kedua, bagaimana hukum arisan barang? Arisan barang. Barangnya apa contohnya? Barangnya alat-alat dapur, kayak panci. Panci. Ya, arisan barang. Bapak-bapak arisan panci juga. Ini punya istri, Sat. Oh, istri itu ya. Boleh terima pertanyaan titipan? Curang beliau, dia ambil dari istri dan bapak.
Enggak. Biar jelas, Ustaz. Boleh? Boleh kita jawab. Taib. Harga panci naik turun atau tetap? Biasanya naik, Ustaz. Naik. Turun enggak? Enggak mau dia turun, naik terus dia. Baik. Berarti ya uang yang dikumpulkan untuk panci pertama, panci kedua, panci ketiga dan seterusnya berbeda atau tidak? Hah? Berbeda atau tidak? Berbeda atau tidak? Berbeda. Ketika naik harga pancinya, maka uangnya berlebih. Dulu dia berhutang, ya ketika panci dia beli harganya umpamanya 1 juta. Panci apa 1 juta? Ada. Panci dan pelengkapnya, yang mahal pelengkapnya. Harga 1 juta. Ketika giliran yang kedua harga 1,1 juta. Berarti ada pertambahan rupiahnya? Ada. Bisa jadi ini masuk riba. Dulu diserah pinjamkan uang 1 juta, sekarang dibayar 1.100.000. Atau pada saat terakhir mungkin 1.500.000. Dia minjam 1 juta karena akad arisan itu adalah akad pinjam-minjam. Maka wallahu ta'ala a'lam, sebaiknya jangan arisan barang dan jasa. Utang piutang sebaiknya dengan rupiah atau emas. Emas lebih baik. Arisan emas setiap diundi masing-masing bawa 1 kilo emas. Masya Allah, bilang Masya Allah ya. Orang Banjarmasin Masya Allah, daerahnya subur, makmur, alhamdulillah. 1 kilo. Mereka ada 10 orang. Sekali undi, sekali putaran, masing-masing dapat 10 kilo. Alhamdulillah. Bisa buat modal usaha dan lain-lain. Baik. Bismillah. Pertanyaan ketiga. Mikrofonnya masih bisa, tapi contekannya udah nggak bisa dibacanya. Yang ketiga, bagaimana hukum menjualkan punya orang? Bedanya dengan pertama tadi apa? Itu nitip, Sat. Itu nitip ke warung. Kalau ini tukang warungnya yang bertanya. Kalau tadi yang bertanya tukang nitipnya, sekarang tukang warungnya. Enggak, bukan, Sat. Ini pertanyaan saya, Sat. Ini kan sekarang yang di online lagi marketer, Sat. Marketer. Marketplace, ada apa dengan marketplace? Bukan market, itu aplikasi, Sat. Ini yang lebih marketer. Orangnya yang memasarkan barang online punya orang, Sat. Bukan dropship. Kalau dropship kan barangnya nggak ada. Kalau ini cuma memasarkan punya orang, Sat. Anda punya barang. Orang punya barang. Orang punya barang, lu Anda pasarkan. Saya memasarkan. Nitip jual dia, bukan? Bukan. Cuma kan online sifatnya. Online. Online sifatnya, online. Dia angkat Anda sebagai marketer. Siap. Taib. Setiap dia kirim barang kepada konsumen, apakah Anda harus bayar ke dia atau tidak? Tidak. Saya cuma memasarkan, mereka yang transaksi berdua. Oh, mereka yang transaksi. Anda hanya masarkan aja? Iya, siap. Boleh. Sama dengan yang tadi titip jual tadi. Apa yang enggak kata antum? Yang ketiga. Sudah 4. Ya, Masya Allah. Ketiga karena 1 dengan 3 sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari pembahasan riba, Ustaz. Ada edaran dari Gubernur
Kalsel bahwasanya seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang memiliki penghasilan lebih dari 1.500.000 per bulan dilarang memakai gas LPG yang 3 kilo. Yang Yang 3 kilo. Dan di gas tersebut ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. pendapatannya 1.500.000. Iya, edaran per dari bulan. Gubernur Kalsel di bawah 1.500.000 tidak boleh memakai, di atas dari 1.500.000 tidak boleh memakai gas 3 kilo. Baik. Dan di Kenapa? gas tersebut Untuk orang miskin. nggih, Apakah gaji 1.600.000 kaya? Anaknya 5. Satu di kedokteran di UI. Masih ada sisa uangnya? pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukum kita menggunakan itu? Apakah kalau kita tidak menuruti Hitung ini? Anda apakah miskin atau tidak, bukan nominal. Maka dalam Islam menentukan seorang miskin atau tidak bukan dengan angka uang, tetapi dengan kebutuhan dan pemasukan. Ada orang pendapatannya bisa 50 juta per bulan, tetapi kebutuhan yang harus dia tutupi 70 juta per bulan. Berapa hutangnya? Miskin atau kaya? Miskin. Berhak terima zakat 20 juta per bulan. Apalagi cuman gas 3 kilo tadi. 20 juta masih boleh dia terima zakat. Maka menghitung miskin dan kaya dalam Islam syariat agama Allah Azza wa Jalla adalah kebutuhan pokok dengan ketersediaan harta. Karena ada Ustadz yang ini termasuk menaati ulil amri gitu. Betul taat ulil amri, tapi tujuannya kan miskin, bukan karena gaji. Kan saya katakan tadi, gajinya 1.600.000 berarti dalam aturan tadi tidak boleh membeli gas 3 kilo. Baik. Anaknya satu kuliah di kedokteran UI. Yang kedua di teknik kimia di UGM. Berapa tinggal dari 1,6 tadi? Amplop pun nggak tersisa. Utang Ustadz. Utang. Nggak boleh dia beli LPG yang 3 kilo berarti. Terima kasih Ustadz. Allah barik fiik. Ya, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in huda wa ba'du. Fadhal silahkan akhi. Bismillah, barakallahu fiik. Ustaz. Allah barik fiik. Begini, saya misalnya punya usaha. Ya. Terus usaha itu saya menyuruh teman untuk membantu sebagai penagih barang yang sudah dijual. Jadi mereka ngambil Penagih barang. utang. Iya, penagih utang. Ya. Nah, setelah tertagih saya bagi hasil dengan si penagih tersebut. Misalnya saya 40, penagih 60% gitu. Penagih yang- 60%. Iya, dia sekaligus seperti mencari orang yang akan membeli barang ke saya gitu. Penagih atau enggak paham saya. Penagih sekaligus Ada orang belanja ke Anda 1 miliar. banyak sekali Ustaz. Ya amin. Alhamdulillah ya. Dengan cara bayar bulan depan. Iya, benar gitu Ustaz. Maka Anda bilang ke teman tadi, tagih buat kamu 600 juta. Iya. Saya 400 juta. Keuntungannya Ustaz, keuntungannya. Keuntungannya yang dibagi. Keuntungan yang dibagi. Iya. Anda bilang berapa modalnya? Modalnya dari saya. Keuntungan dia kan belum iya, bayar. Iya, benar ya. Modal Pak tahu sama keuntungannya tahu. Anda sampaikan ke dia. Iya. Modalnya ini 500 juta. Iya. Keuntungannya adalah 500 juta. Iya, 60% untuk kamu berarti berapa? 300 juta. Buat Iya. saya 200 juta. Iya. Seperti itu? Iya, karena dia capek kan, maksudnya Iya, perjalanan. dia capek, tapi Anda yang punya uang. Iya. Kalau Anda ikhlas, bagus. Nanti banyak yang daftar sebagai debt collector antum. Saya juga mau daftar seperti itu, lumayan. Kan insya Allah antum kalau nggak mau macam-macam sama saya kan, langsung bayar Ustaz Irwannya nagih, masa nggak bayar? Kata dia.
dapat saya langsung 300 juta. Iya. Satu nasabah. Iya. Kalau ada 5 nasabah per bulan gaji kali 300 juta berapa? Lebih kaya dari presiden. Presiden per bulan cuma 125 juta. Dia 300 juta sekali tagih. Tapi terserah Anda orang yang baik banget berarti. Baik. Nah, masalahnya gini Ustadz. Yang penting jelas berapa nominalnya. Ya, masalahnya Jelas begini. boleh. Kalau mau mentransfer barang, transfer uang, banknya jauh. Nah, setelah itu nanti dia minta lagi ke pelanggan itu sebagai tambahan untuk biaya transfer. Tidak boleh dia minta lagi. Tidak boleh lagi ya? Dia kan wakil Anda, Iya. bukan wakil si Pembeli. orang yang berhutang. Jadi, Tidak boleh dia dapat dari dua pihak. Cukup dari satu pihak saja. oh gitu ya. Baik. Walaupun sebagai biaya transfer itu kan jauh kan, misalnya pelanggannya itu nggak malas ke ini kan ke bank karena jauh, dia nitip aja ke penagih tersebut, gitu. Nggak bisa ya? Emang tugas penagih emang ambil uang, bukan nitip aja. Emang hak. Kalau seandainya si pelanggannya bisa transfer sendiri ke bank, nggak ini ya, tetap nggak boleh gitu ya Ustaz? Tadi Anda kasih 300 juta, sekarang kenapa nggak boleh lagi? Boleh. Boleh. Baik. Nggak boleh. Baik. Jazakallah Asal khair. Anda ikhlas. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Yang lain? Hadar, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz, Allah kita barik. ini kan di Banjarmasin sering booming ya, investasi bodong kayak gitu. Nah, Ini kenapa itu sering booming? Karena Anda tidak mengerti riba. Bila seorang muslim yang tahu apa itu riba, nggak mungkin investasi seperti ini akan bodong di negara Anda. Karena biasanya taruh uang 10 juta, setiap bulan dapat 3 juta, kemudian nanti setelah 6 bulan kembali 10 juta lagi. Ini apa nama akadnya? Riba. Karena uang Anda kembali 10 juta, kemudian dapat 3 juta per bulan. Karena riba pasti dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Anggap dia bisa sekali, tapi yang kedua kali mungkin gagal. Namanya dagang, kadang naik kadang turun, tapi Anda tetap diberi uang. Oleh karena itu, setelah banyak orang yang diberikannya sebetulnya bukan keuntungan, tapi uang Anda yang diberikan kepada Anda lagi. Jelas? Ketika sudah banyak, dia tinggal pindah kota atau pindah negara ke negara lain. Paham? Kalau seorang muslim yang tahu itu riba, mau dia nggak ikut? Pasti tidak mau. Dengan demikian, tertipu dia atau tidak? Maka agama Allah, yang mengerti akan agama Allah, selamat dari penipuan. Ini yang tertipu orang tukang pembuat riba. Jelas? Anda termasuk yang mana? Yang tidak tertipu, alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi sekarang gini, Atau Ustaz, sekarang apa? sekarang kita gini bukannya sekarang ini bukan mentahjir bukan apa. Sekarang kita ada diemeng-emengi Ada apa? ikut sesuatu biar berkah gitu, sistem piramid Masya kayak Allah. gitu. Nah, waktu itu kita download ceramahnya Ustaz. Kurang jelas. Makin dekatan. pengen disebut nggak pai gitu Ustaz. Oh, pai. Ya. Baik. Sudah saya haramkan, tapi MUI DSN menghalalkannya, tapi menghalalkan bersyarat bila tidak dilarang oleh OJK. Sekarang dilarang OJK atau tidak? Disuspend, digantung oleh OJK, berarti fatwa MUI mengharamkan pai juga. Oh, berarti fatwa terbaru Ustadz tetap setelah MUI kan waktu itu kan Ustadz berfatwa sebelum fatwa MUI. Nah sekarang kalau saya pengen dengar dari Ustadz yang terbarunya tadi. Yang terbarunya tidak ada bedanya. Karena dia tidak berubah. Dia dulu saya sampaikan bisa menjadi halal dengan syarat, kata saya, yang tidak ada uang setoran awal, sehingga tidak ada ribanya. Ini produk seperti ini kan banyak yang gratis. Banyak yang gratis di internet, ada EasyPay, bahkan bank-bank mengeluarkan, ada bank yang syariah, non syariah juga mengeluarkan pembayaran dengan menggunakan
aplikasi di handphone bisa. Dilatih semuanya. Maka ketika dia membayar dengan iming-iming adalah bonus, maka menjadi berubah, dia menjadi riba, tukar uang dengan uang. Baik. Jelas? Masih main pai-pai antum lagi? Ya, masalahnya teman pada ngotot gara-gara ada MUI itu di belakangnya. MUI fatwanya bagaimana? Halal dengan syarat tidak bertentangan dengan syariah dan tidak bertentangan dengan legalitas negara. Dan sekarang dia kan dilarang oleh OJK. Berarti bertentangan enggak? Ya, Berarti fatwa MUI halal atau haram jadinya? Haram. Ya udah aja. Makasih, Tat. Allah barik fiik. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatuh. Tanya Ustaz, apakah boleh kita membeli aset dari bank yang mau dilelang-lelang? Dilelang oleh bank. Lelang. Boleh kalau Anda tahu bahwasanya dia dilelang karena tidak membayar pokok. Yang pokoknya hak bank, tapi yang bunganya tidak hak bank. Jelas? Jadi, Anda bisa bedakan nggak? Ini barangnya dilelang kenapa disita? Karena bisa. tidak bayar bunga atau karena tidak bayar pokok? Oh, nggak bisa Ustaz. Kalau tidak bisa, jangan. Karena bila umpamanya orang itu sudah melunasi pokok, pokoknya umpamanya dia ngutang untuk beli rumah 300 juta, bunganya 200 juta, jadi 500. Dia sudah bayar 300, tapi yang 200 belum dibayar-bayarnya. Disita oleh bank atau tidak? Disita. Disita. Haram Anda beli ini. Karena dia menyita dengan cara yang batil, karena tidak membayar bunga ribanya. Jelas? Ya. Terus kalau kita beli dari barang kejaksaan Ustaz, Apa? sita-sitaan dari barang kejaksaan, Ustaz, apakah boleh juga? Sama juga gitu Ustaz? Kejaksaan menyita kenapa? Karena ada masalah misalkan dari ini kan, dari BP narkoba, otomatis kan mobil-mobilnya itu dijual Ustaz. Karena apa? Karena dia bandar narkoba, jadi Bandar narkoba. iya kemungkinan. Berarti mobil narkoba yang tidak beli. Ya. Ya, akhi. Iya, Banyak syaitan nih itu. Jangan antum beli. Jangan macam-macam yang antum beli. Beli yang jelas-jelas halal barangnya, baik. Ya misalkan kalau selain narkoba, misalkan dia Selain narkoba apa? ngangkut kayu, Ustaz. Angkut kayu pun Angkut kayu, disita kan? mobilnya. Iya, disita mobilnya, Ustaz. Apakah hak bagi negara untuk menyita mobil karena ngangkat kayu? Itu kan aturan negara, Ustaz. Hah? Tidak boleh. Mobil nggak boleh ngangkat kayu? Tidak boleh ngangkat kayu yang ilegal, Ustaz. Ilegal. Iya. Taib. Kalau diambilnya kayunya haknya dia, tapi diambilnya mobil, apa hak dia ngambil mobil? Harga mobil itu 10 kali harga kayu. Iya atau tidak? Sarananya, Ustaz. Itu kan Hah? sarana untuk mengangkut kayu, Ustaz. Apa? Sarana untuk mengangkut kayu. Paham saya. Kalian disita oleh jaksa tadi adalah kayu, silahkan. Karena umpamanya ilegal, logik umpamanya. Tapi yang mobilnya, apa hak dia menyita? Dan dijualkan dia. Paham? Jadi intinya tidak boleh juga. Nggak boleh juga. Kenapa antum sebenarnya dibeli yang macam-macam ya? Kalau beli mobil bukan di kejaksaan, di dealer mobil, di showroom. Enggak, Ustaz. Kan kebiasaan kalau mobil sitaan itu agak murah, Ustaz. Nanti Jadi antum bisa tanyakan dijual lagi bagaimana sitaan KPK Ustaz kata antum. Sama aja. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Allah barik fiik. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbarakatuh. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ustadz, saya mau tanya tentang riba. Jadi awalnya membangun usaha itu insya Allah modalnya halal. Awalnya Ya, membangun awalnya usaha halal. Nggih. Terus sering perjalanan berkembang, kemudian kita minjam di bank konvensional. Butuh tambahan modal Oke. pakai riba. Ya, Hancur sekarang apa tidak usah Anda? enggak, Ustadz, belum. Hah? Belum. Alhamdulillah kita sadar
Alhamdulillah sekarang sadar. Ya, nah terus Alhamdulillah sadar sebelum hancur. Baik. ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana usahanya ini kan sudah bercampur dengan modal riba, kemudian aset-aset yang sudah kita miliki gitu. Sekarang hutang ribanya sudah selesai atau belum? Belum Ustaz, masih ada. Tutupi semua hutang ribanya. Oke. Dengan demikian tidak ada perbuatan riba Anda lagi dan bertobat kepada Allah. Sisa dari aset Anda halal. Berarti harus dilunasi Ustaz. Harus Iya. maksudnya dalam jangka ini kan kalau Iya betul, karena kalau melunasinya- tidak Anda masih melakukan riba berarti. melunasinya dalam waktu dekat itu susah Ustaz karena tunggakannya kan banyak. Kalau susah tunggu aja kehancuran modal Anda seumur hidup. Kita sudah Karena niat, Allah yang memastikan ini. kan sudah niat Yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. sudah berniat itu kan uangnya digunakan untuk beli tempat ya Ustaz ya. Ada 2 tempat. Kalau itu sudah diniatkan untuk dijual, cuma memang belum laku Ustaz. Maksudnya kalau itu sudah laku insya Allah bisa menutupi apa hutang-hutangnya gitu. Ada lagi aset. Mana yang dulu laku asetnya? Ya semuanya diniatkan dijual Ustaz. Jadi Oh, iya, bagus alhamdulillah kalau semua gitu. aset yang ada itu diniatkan Kalau untuk belum dijual. laku ya apa boleh buat. Gitu. Semoga sampai laku masih dijaga Allah Anda dan harta Anda. Amin. Allah barik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Satu lagi Ustaz. Ini apa kembali ke utang lagi kalau misalnya untuk pinjam di bank syariah gitu, syariah itu ada yang halal nggak Ustaz? Minjam di bank syariah tidak ada. Atau Karena kalau minjam tidak boleh ada pertambahan. Bila ada pertambahan menjadi riba. Tanpa pertambahan bangkrut bank syariah. Bank syariah adanya jual beli. Kalau jual beli boleh didapatkan keuntungan. Paham? oh iya Pak. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik Bapak. Saya ada pertanyaan 2, masih belum berani 4 Ustaz. Posisi masih tetap 1. Iya nggak apa-apa Pak. Begini Ustaz, pertanyaan pertama, katanya 1 Januari 2019 warga negara Indonesia wajib punya BPJS, sedangkan MUI masih mengharamkan. Gimana tanggapan Ustaz? 1 Januari 2019. Ya, baik. MUI mengharamkan. Saya pernah diundang televisi swasta di Jakarta, televisi Kompas TV. Waktu itu membicarakan tentang BPJS kesehatan yang MUI akan membuat BPJS kesehatan syariah. Saya katakan BPJS yang ada itu jauh lebih syariah daripada asuransi kesehatan syariah. Apakah ada asuransi kesehatan yang syariah? Peserta miskin tidak bayar premi? Ada atau tidak? Lihat BPJS. BPJS apakah ada peserta BPJS yang miskin tidak bayar? Semuanya memang tidak bayar, berapapun jumlahnya. Maka orang yang ikut dan dia tidak pernah sakit, alhamdulillah dia bisa bantu fakir miskin tadi, berobat dengan angka berapapun mendapatkan pelayanan gratis. Paham? Ya. Maka dia suatu hal yang baik. Cuman tinggal lagi masih ada denda keterlambatannya walaupun sudah mengecil. Pada tahun 2019 ketika diwajibkan, apa boleh buat? Daripada urusan kita tidak dilayani oleh negara, kebutuhan-kebutuhan urgen kita masalah KTP, SIM dan lain-lainnya tidak akan dilayani, silahkan lakukan, nggak ada masalah. Assalamualaikum. Pertanyaan kedua Ustaz. Begini Ustaz, tentang bunga bank. Katanya kalau bunga bank tidak kita ambil maka dipakai oleh kaum misionaris. Bolehkah bunga bank tersebut kita pakai untuk bayar pajak terutama PBB? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Boleh setelah Anda bertobat. Apa arti bertobat? Tentu tutup rekeningnya. Ada sisa bunganya ketika bertobat. Sekarang bertobat umpamanya, tutup besok pagi rekening. Paham? Ada tertera bunga di sana.
bayarlah PBB dengan bunga riba tadi. Jelas? Tapi bila belum ada tutup terus, berarti masih ada riba atau tidak? Terus mengalir dosa ribanya. Jelas? Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semisal orang tua saya ingin meminjamkan modal terhadap saya. Tidak jelas, tidak paham. Pelan-pelan Ibu. Semisal orang tua saya ingin meminjamkan modal terhadap saya. Orang tua ingin meminjamkan modal terhadap saya. Meminjamkan modal. Ya. Uang artinya kan ya? Modal, uang. Nanti dibayar ada pertambahan atau tidak? Lalu kata beliau, kalau sudah ada hasilnya nanti mama dikasih ya gitu. Apakah itu boleh seperti itu Ustaz? Baik. Berhasil tidak berhasil namanya orang tua Anda kasih uang atau tidak? Hah? Ini bukan riba namanya. Ini kewajiban anak kepada orang tuanya. Walaupun jatuh miskin Anda, tetap Anda harus ngasih orang tua. Apalagi sekarang uangnya Anda pakai. Karena Rasulullah mengatakan illa ayyajriya bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali mereka sudah saling membagi sebelumnya membagi hadiah. Kalau tidak boleh dia memberikan hadiah pada saat ada pinjaman hutang. Anak dengan orang tua kewajiban dia untuk menafkahi orang tuanya. Ya, bukan sekedar hadiah. Baik, terus. Lalu Ustaz, apa hukum dropship Ustaz? Dropship. Dropshipnya bagaimana Ibu? Dropshipnya semisal saya ada konsumen ngorder pada saya. Terus konsumen ngorder kepada saya. Terus saya kan ngambil di supplier. Pada saat dia ngorder barang sudah di tangan Ibu miliki atau belum? Belum. Antara Ibu dengan supplier sebagai Ibu marketer atau harus beli dengan dia? Kenapa Ustaz? Antara Ibu dengan supplier, Ibu harus beli atau bukan? Atau dia titip jual? Enggak hutang Ustaz, maksudnya itu boleh enggak kalau dari supplier langsung ngirim ke konsumen saya gitu? Pertanyaan saya, antara Ibu dengan supplier itu akadnya jual belikah atau titip jual? Jual beli ya. Kalau jual beli tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari, wa madha yahillu li wa ma yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, profesiku sebagai pedagang. Aku beli barang lalu aku jual. Tolong jelaskan apa yang halal dan apa yang haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya bena akhi la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Barang di tangan supplier Anda belum beli dengan akad, berarti milik dia. Lalu Anda jualkan, lalu Anda beli kemudian dari dia. Ini menjual barang yang belum dimiliki, ini hukumnya haram dan mengandung unsur riba. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum MLM? MLM multi level marketing. Apakah itu termasuk riba? Riba. Lalu bagaimana menasihati orang tua yang mengikuti itu? Nasihatnya keluar, berhenti. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Faman ja'ahu mu'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Siapa yang tidak berhenti dari riba itu, ketika dia tahu itu riba, maka Allah janjikan pada dia neraka kekal selama-lamanya. Ya. Barakallahu fiik Ustadz. Allah barik fiik Ibu. Titipan pertanyaan yang ingin dibacakan, hukum bekerja di perusahaan yang memungkut sistem denda Ustadz. Misalkan kalau terlambat bayar itu dapat denda. Seperti contohnya PLN. Nah, dan pertanyaannya adalah
apa yang harus dilakukan terhadap gaji kita yang kita tidak tahu itu campur dengan denda-denda itu. Terima kasih. Barakallahu fiik. Dia bekerja di perusahaan yang menjual barang atau jasa, bila terlambat ada dendanya. Gitu? Iya Ustadz. Dia di bagian apanya? Bagian penagih dendanya? Bagian customer. Customer itu apa? Yang di depan Ustadz. Penagihan. Iya. Yang narik penagihan? Tarik pokoknya saja tanpa dendanya. Kalau dendanya dia tarik, berarti ribanya dia tarik. Pekerjaannya berdosa, sekarang atas dosa tadi mendapat gaji, pasti gajinya haram. Tapi kalau ditariknya hanya pokoknya saja, denda tidak ditariknya, gajinya halal. Tapi mungkin besok diberhentikan oleh perusahaan. Tapi nggak ada masalah, lebih baik diberhentikan oleh perusahaan dengan terhormat. Baik. Walaupun tidak tahu tadi bercampur ya Ustadz ya. Sekarang pekerjaannya haram. Bukan masalah gajinya saja. Walaupun tidak dapat gaji dia, karena dia menarik riba, haram pekerjaannya ini. Jelas Ibu? Kecuali agar menjadi halal, tarik hanya pokok utangnya. Pertambahannya atau dendanya jangan ditarik. Sehingga dengan demikian kalau dapat gaji halal. Tapi saya katakan besok mungkin dipecat dia, tapi nggak ada masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah kasus Ustadz. Seseorang itu sudah bekerja di bank konvensional dia kurang lebih 4 tahun. Dia kontraknya 5 tahun. Jadi karena dia sudah tahu tentang perkara kerja di bank itu adalah riba, maka dia ingin berhenti. Lalu pada suatu ketika dia ikut tes pembimbing desa. Pembimbing? Dana desa. Lalu alhamdulillah dia lulus. Seperti itu. Tapi dari pihak panitia dana desa ini mensyaratkan kepada dia harus ada surat pengunduran dari bank tersebut. Kenapa pihak desa ini mengambil dia? Karena dia tahu cara mengelola uang tadi. Maka diluluskanlah dia. Seperti itu. Lalu dia meminta syarat kepada bank, ternyata bank memberikan denda kepada dia karena belum genap 5 tahun. Kata bank pertama, engkau harus bayar utang-utangmu dulu. Dia pernah utang, ada 90 juta lah utang dia, bikin rumah, bikin sarang walid, seperti itu. Jadi setelah dia konsultasi kepada bank tersebut, kata bank kamu kena denda membayar utang 90 juta setelah sisa dari pembayarannya kurang lebih 2 tahun, kemudian denda 150 juta. Karena dia tidak menyelesaikan kontraknya 5 tahun tadi. Nah lalu lantas bagaimana solusi dia Pak Ustadz? Di dana desa tadi apa kerjanya? Cuman mengawasi saja Ustadz. Apa dana desa itu bagaimana cara penyaluran dananya? Katanya tuh cuman mengawasi dana yang sudah turun beberapa miliar itu, jadi cara mengelolanya. Sebentar, dana beberapa miliar ini untuk siapa? Kepala desa. Untuk kepala desa, iya, alhamdulillah. Jadi kepala desa aja mending gitu. Dapat dana berapa miliar? Disalurkan ke rakyat atau ke kepala desa, tapi digunakan untuk rakyat Ustaz. Cuman dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang dia. Enggak, maksud saya untuk apa ini uang? Untuk fasilitas umum desa kah? Atau untuk diserahkan kepada warga dalam bentuk permodalan atau bentuknya pinjaman atau apa? Sebahagiannya digunakan untuk infrastruktur yang ada, sebahagiannya untuk kesejahteraan seperti itu. Kesejahteraan seperti itu maksudnya apa? Untuk rakyatnya. Diserahkan kepada rakyat, per orang dapat 5 juta gitu. Wallahu alam, saya juga enggak tahu dia pengelola. Kalau nggak tahu gimana saya mau jawab? Cuma dia diluluskan di sana, cuma dapat gaji. Enggak, maksud saya umumnya terkadang ada dana desa itu bentuknya pinjaman kepada warga dan ada pertambahan. Ini juga riba. Ngapain dari sen dari riba masuk ke riba lagi? Kalau dia ikut pengawasannya saja Ustadz, pengawasan. Ya dia ngawasi riba dapat pahala apa dapat dosa? Dia mengawas tentang infrastruktur tadi saja Ustadz.
Dia pengawas dana desa tadi kata Antum, bukan pengawas dana desa. infrastruktur. Infrastruktur dana desa. Tapi dia dilibatkan untuk ikut mengawasi kepala desa bekerja seperti itu. Lalu dia dapat gaji kan? Jangan saya katakan. Tapi kalau dia ingin mencari yang halal, banyak yang halal yang lain. Kemudian urusan dia dengan bank riba tadi, kalau dia keluar, apa ruginya dia? Paling ijazah ditahan kan ya? Iya kan? Hah? Kan enggak? Kan tidak ada asetnya yang diagunkan di bank tempat bekerja. Paling ijazah ditahan. Baik. Apakah syarat orang bisa hidup dan cari makan itu ada ijazah? Hah? Korunnya orang kaya setiap masa itu, ijazahnya apa? Hah? S1 apa S2? Enggak ada kan? Biarkan di sana. Apa yang takut-takutin? Jadi dia kerja tetap di bank, seperti itu? Kata siapa kerja tetap di bank? Anda berfatwa sendiri, tanggung jawab Anda. Kalau dia berhenti, langsung berhenti. Jelas? Kalau didenda Ustadz, tidak melunasi. Ya serahkan aja. Ante mau denda apa ke saya? Saya nggak mau bayar. Ya jazakallah khair. Allah barik. Coba, paling kan saya katakan tadi, bank tidak akan menyerahkan ijazahnya kan gitu. Ya udah makan tuh ijazah. Kan tidak ada syarat Anda hidup pakai ijazah, ada enggak? Tidak ada ya. Orang yang kaya sedunia itu ijazahnya jauh di bawah saya mungkin. Tapi saya enggak kaya se-Indonesia pun tidak. Hah? Orang yang kaya se-Indonesia ijazahnya mungkin juga di bawah saya juga, setahu saya. Tidak ada syarat menjadi kaya itu pakai ijazah. Tapi ada syarat masuk neraka itu dia berbuat dosa besar. Seperti perbuatan riba yang dia lakukan. Baik. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Saya ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya kalau ada keluarga kerja di bank? Contoh saja ayah. Tapi kita takut untuk mengingatkan Ustadz. Misal, si ayah itu pernah berkata seperti ini kepada anaknya. Kurang jelas. Hukum kalau ada keluarga kerja di bank, tapi kita takut mengingatkan. Kalau takut mengingatkan, fotokopi bagian tentang siksa riba di dalam buku harta haram, kasihkan ke dia. Atau taruh di WA Anda, kirimkan ke WA dia. Tapi terkadang bisa disampaikan kayak gini Ustadz, seorang ayahnya berkata kepada anaknya, kamu hidup sudah saya kasih makan dari kerja di bank. Gimana itu Ustadz kalau sampai si ayah berkata kayak gitu? Nanti tanyakan. Sekarang ayah Anda bilang gitu kepada Anda? Tidak kan ya? Sudah bilang gitu. Tayyib, katakan kepada dia, hai ayahku, dulu Anda berikan seperti itu karena saya tidak bisa cari nafkah. Kesalahan-kesalahanmu. Sekarang hendaklah engkau bertobat karena sudah memberikan aku dan ibuku dan adik-adik dan kakakku dengan harta yang haram. Kami tidak tega engkau, wahai ayah, masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu berhentilah engkau, wahai ayah. Tahu keduluan lagi. Pertanyaan kedua. Biar kami beri nafkah. Taib. Bisa Anda bilang begitu ke ayah? Kalau enggak, rekam suara saya tadi, ambil beri ke ayah tuh. Sampaikan ke dia. Ya akhi, kasihan Anda. Ayah yang capek dari pagi sampai sore, yang dibawanya pulang harta yang haram. Harta haram itu apa artinya? Neraka. Jelas? Ada seorang anak yang soleh berani membiarkan orang tuanya pulang bawa neraka? Pasti tidak ada. Baik. Pertanyaan kedua Ustadz, usaha saya kan di bidang kuliner Ustadz. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, apakah termasuk dosa riba jika produk yang saya masukkan ke aplikasi Gojek seperti GoFood? Karena setahu saya transaksi yang digunakan oleh GoFood ada yang menggunakan secara tunai dan ada yang menggunakan GoPay. Sedangkan saya tahu, yang saya ketahui transaksi menggunakan... Ya cukup. Iya riba. Jadi tidak boleh memasukkan ke Gojek gitu Pak? Jangan.
Ya, karena setahu saya dikirimin oleh salah satu murid pelatihan saya di Malang, dia kerjasama dengan Gojek. Pasal 2 ayat 3 di sana dinyatakan bahwasanya merchant, pedagang tidak boleh memberikan struk tagihan yang di sana menyatakan bahwa sesungguhnya ada diskon 15% yang didapatkan oleh si tukang Gojek. Berarti Gojek meminjamkan uang kepada yang pesan cuman 85%, ditagihkannya 100%. Berapa berarti ribanya? 15%. Paham? Paham. Ini selain riba penipuan. Karena yang ditagihkannya bukan harga sesungguhnya, harga yang didapatkan diskon. Jelas? Jelas. Baik. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz, tentang penggunaan dari produk KW. Contoh, saya membeli sepatu KW. Iya, KW. Anda pembeli penjual? Pembeli. Haram Anda beli. Karena Anda menzalimi pemilik barang yang asli. Jelas? Jelas Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya tentang pertukaran cek dengan uang. Misal cek itu berjumlah 97 juta dan cairnya dalam tempo 1 bulan. Lalu orang yang punya cek itu menukarkan ke orang yang memiliki uang tunai. Tetapi karena langsung atau tunai, orang yang mempunyai uang itu membayarnya dengan 100 juta Ustadz. Kok 100? Iya, kayak pertukaran gitu Ustadz. Apa yang itu? tertulis di cek berapa juta? 97. 97? Iya. Lalu ada yang bayarin 100? Iya. Rugi dia 2 kali. Saya kira di dunia nggak ada seperti itu, kecuali mungkin di Banjarmasin, saya nggak tahu. Karena pertama rugi, ada riba, kemudian kedua uangnya pun rugi. Biasanya 97 dibayar 95. Tergantung jarak kapan pencairan cek tadi. Kalau jaraknya 2 bulan mungkin bisa 97 dengan 90. Ya atau tidak Ibu? Dalilnya bagaimana sih Ibu? Memang seperti tadi? ceknya 97 karena ada orang yang punya uang tunai, karena keburu mau pakai uangnya yang dicek itu, jadi orang ini memberi uang 100. Salah, ini kasus Ibu sendiri Ibu? Iya. Ibu beli 100 ke dia? Kenapa Ustaz? Ibu beri ke dia 100? Iya. Kasus Ibu sendiri? Iya. Ibu tertipu 2 kali. Pertama, ini akadnya riba karena menukar uang dengan tidak sama dan tidak tunai. Ini akadnya riba. Ibu berdosa, dia berdosa, Ibu berdosa. Kemudian kedua, Ibu rugi 2 kali. Karena secara materi Ibu rugi. Ibu kasihkan 100 sekarang, Ibu ambil 97 ke dari dia. Jelas Ibu? Ya, pertanyaan kedua Ustaz. Iya Ibu. Ada orang saudara meminjam uang dan setiap bulannya diberi keuntungan 1% dari pinjaman. Apa itu riba juga Ustaz? Memang itu yang riba. Kenapa Ustaz? Oh iya. Masih ada ya? Satu Pak. Iya. Satu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, saya jelaskan. Mengenai surah Ali Imran ayat 130 tentang janganlah kalian orang-orang beriman memakan riba secara berlebihan. Ya, la ta'kulu riba. Amanu la ta'kulu riba. Ad'afa mudha'afa. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Terus? Terima kasih. Itu aja Sun. Baca artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta riba secara berlebihan.
berlipat ganda. Berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa menjadi orang yang beruntung. Ya, baik. Terima kasih. Apakah Anda maksudkan Allah larangkan berlipat ganda, Ustaz? Kalau cuma 1%, belum ada lipatan. Ada lipatan 1%? Apalagi gandanya. Berarti boleh dong, Ustaz. Baik. Kalau Allah mengatakan, ya, wala taqul lahuma uff, jangan Anda katakan kepada kedua orang Anda uff. Yang dilarang Allah kan bilang uff, ditampar kan enggak dilarang sama Allah. Berarti boleh nampar orang tua? Allah mengatakan jangan kalian makan riba berlipat ganda. Memang sifat riba itu berlipat ganda, walaupun 1%. 1% dikali hari dikali angsuran, dalam waktu 1 tahun bisa berlipat ganda dia itu. Jelas? Karena ada ayat yang lain yang mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertaubat, untuk kalian adalah pokok uang yang kalian pinjamkan. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak juga akan dizalimi. Seorang meminjamkan uang 10 juta. Di awal dia sepakat akan dibayar 11 juta. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Yang halal untuk dia hanya 10 juta. Jelas? Yang 1 juta tadi tidak halal. Berapapun pertambahannya tidak halal. Ayat yang Ali Imran tadi maksudnya adalah mensifati kebiasaan riba seperti itu. Tapi bukan berarti ini di sini dalam ilmu usul fiqh ada di sini mantuk, ada mafhum. Mafhum tadi seperti itu di Ali Imran. Jangan makan riba berlipat ganda. Ya. Di dalam ayat yang lain dinaskan oleh Allah mantuk. Bila bertentangan mantuk dengan mafhum, maka mafhum batal mantuk yang dipakai maknanya. Jelas? Baik. Assalamualaikum. Bismillah. Ustaz, beri kesempatan untuk ibu-ibu, Ustaz. Sampaikan saja pertanyaannya, saya jawab. Siapa yang duluan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya uang untuk setoran haji kita melewati bank? Setoran haji melewati bank. Ya. Talangan atau bukan? Bukan. Bayar cash. Ya. Banknya syariah atau bukan? Syariah. Nggak ada masalah. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi ibu berangkatnya kapan? Belum berangkat lagi, Ustaz. Iya, kapan berangkatnya? Belum tahu. Tapi sudah setor uang, tapi nggak tahu. Ustaz. Masih daftar tunggu. Iya, daftar tunggunya berapa tahun lagi? 30 tahun masih hidup, Ibu. Daripada tidak jelas uang Anda entah kemana, mending Anda putar uang sendiri. Dalam waktu 5 tahun bisa dapat umpamanya dari 35 juta itu bisa Anda dapatkan mungkin dapat 350 juta. Berangkat NH plus, langsung bayar, langsung berangkat. Enak. Daripada dia yang mutar, dia yang kaya. Itu kemudian diributkan lagi nanti, dipakai infrastruktur oleh negara lagi nanti uangnya. Mending Anda yang putarkan sendiri. Jelas? Allah Ta'ala. Ya. Ustadz, hukum menyewakan bangunan untuk bank, Ustadz? Haram. Satu lagi, Ustadz, dan banyak lagi. Hukum arisan makanan yang hasil arisannya itu bila dapat untuk makanan juga, Ustadz. Apa? Arisan makanan, kemudian dapat arisan, dan hasil dapat dari arisan tadi untuk makanan juga gitu. Udah paham saya, arisan makanan. Hasil dapat arisan buat makanan juga. Arisan makanan, Ustadz. Apa ini makanan. Maksudnya? Contohnya bagaimana? Arisan nasi kotak gitu, Ustadz. Apa? Arisan nasi kotak. Arisan nasi kotak. Jadi arisan uang atau juga arisan uang, kemudian uangnya itu bila dapat buat makan-makan gitu, Ustadz. Buat beli nasi kotak. Arisan keluarga kali.
Masing-masing bayar seharga nasi kotak gitu. Iya Ustadz. Umpamanya nasi kotak 10.000. 15.000 ya, 10.000. Ada 10 orang. Masing-masing bayar 10.000. Iya. Langsung aja belanja ke abang-abang. Apa yang pakai arisan? Biar mau ngumpul-ngumpul gitu katanya. Ibu, akad arisan itu adalah akad pinjam meminjam. Kalau Anda punya uang 10.000, ngapain Anda pinjamkan ke orang lain? Beli nasi kotak sendiri. Anda bisa pilih menu yang lebih enak. Arisan itu dia butuh uang banyak, tapi tidak punya uang yang ngumpul. Karena itu dia dengan dipinjamkan kepada setiap orang, kemudian nanti dia dapat pada gilirannya dan jumlah yang besar. Itu bagus. Baik. Lagi Ustadz. Ustadz. Siapa cepat dia dapat? Ya, potong aja, jangan nunggu selesai. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bekerja sebagai pegawai kesehatan. Dulu kan belum ada BPJS Ustadz. Sekarang ada BPJS. Bagaimana hukumnya kami sebagai pekerja di sana Ustadz? Boleh. Melayani BPJS. Anda kan bukan di BPJS kan ya? Melayani orang sakit kan ya? Iya. Dia bayar pakai BPJS kan ya? Iya. Boleh. Boleh ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Ustadz. Langsung saja mempersingkat waktu. Suami yang meninggalkan hutang di bank syariah dengan jaminan rumah dengan masa kredit 10 tahun dan asuransi jiwa syariah dengan masa asuransi 5 tahun dengan nilai pertanggungan 250 juta, sistem asuransi menurun. Apa? Apa nggak paham saya? Saya dikejar waktu Ustadz. Jadi begini, ada titipan pertanyaan. Almarhum suaminya meninggalkan hutang di bank syariah dengan jaminan rumah dengan masa kredit 10 tahun dan asuransi jiwa syariah dengan masa asuransi 5 tahun dengan nilai pertanggungan 250 juta. Sistem asuransi menurun. Baru berjalan 4 tahun, 9 bulan suami dia meninggal. Dan ketika diklaim pihak asuransi menolak membayar hutang full membayar full sisa kredit dengan alasan karena asuransi tidak dibayar full 10 tahun. Mohon solusi dan jalan keluarnya Ustadz. Karena dia seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti cara menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Semoga Ustadz tidak bingung. Sepertinya saya bingung. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dulu perusahaan saya nggak ada asuransi. Tidak ada asuransi. Iya, sekarang untuk pertambahan klaim garansi ditambahkanlah asuransi. Jadi di sana saya takut goror. Jadi saya resign di selesai. Asuransi ini diwajibkan kepada setiap karyawan, bukan? Diwajibkan untuk ditawarkan kepada setiap pembeli. Jadi saya. Anda di showroom? Saya di perusahaan perkakas. Perkakas? Ya. Setiap orang beli perkakas harus pakai asuransi? Iya, misalkan genset. Jadi ketika dia beli genset, takut adanya sambaran petir atau apa, disarankanlah garansi melalui. Disarankan? Anda bilang saya nggak saranin, bisa? Tidak boleh. Harus disaranin? Diwajibkan. Diwajibkan kita menyampaikan ke dia? Iya, karena menurut perusahaan itu haknya customer-nya. Dan hak Anda juga untuk tidak menyampaikan yang haram? Hak saya? Iya. Maka dari itu saya resign Pak. Karena boleh. Ya, jadi dari sela-sela di sini saya mempelajari masalah riba. Di sini saya lebih takut lagi karena saya mempunyai KPR rumah. Kemudian saya berniat untuk menjualnya. Jadi saya perbaiki dan saya jual. Nah, pertanyaan saya untuk rumah tersebut, apakah uang yang saya dapat setelah penjualan itu haram? Halal. Halal. Ribanya sudah selesai atau belum? Ya. Riba KPR-nya sudah selesai atau belum? Rumahnya masih 12 tahun lagi Ustadz. Jadi saya
take over. Take over itu apa artinya? Saya jual sebagai nasabah yang meninggalkan kredit gitu. Jadi kepada orang yang mau ngambil. Anda jual kepada orang lain? Iya. Sehingga Anda selamat dari neraka, dia masuk neraka? Iya, dari situ. Iya. Saya takut dari situ juga Ustadz, makanya saya nanya. Terus yang kedua, apabila yang membeli adalah orang yang keras kepala padahal niat saya Keras kepala dia. Dia bilang masuk neraka, dia biar saya masuk neraka. Tapi biarkan dia masuk neraka, dia mau apa boleh buat. Padahal niat saya menjualnya kepada non muslim. Jadi kalau misalkan orang yang membeli adalah orang muslim, kemudian saya niatkan untuk saya ceramahi, untuk saya ingatkan masalah riba. Iya bagus. Pahala Anda. Misalkan terbeli gimana Ustadz? Kalau misalkan terbeli oleh orang itu? Kan sudah diceramahin, dia sudah nasihatin dia. Sebaiknya kalau dia muslim, Anda katakan beli ke saya di bawah tangan. Ya, kekurangannya berapa juta lagi? Kurangnya masih jauh Ustadz. Masih Berapa juta sekitar, jauh itu berapa juta jauh? Masih sekitar 60 jutaan. 60 juta. Akan Anda jual berapa kalau Anda jual cash? Saya jual cepat, jadi saya nggak mau banyak-banyak. Saya Anggap Anda jual 100 sekitar kan ya? 20 juta aja. 20 juta aja. Dijual 20 juta? Selama ini Anda sudah bayar berapa? Saya sudah bayar sekitar 40-an juta. Bilang ke dia, ini saya jual ke kamu 100 juta. Harga umpamanya harga pasar 100 juta. Ya, bayar cash 60 juta. Saya ambil surat-suratnya, saya balik damakan ke kamu, sisanya nyicil ke saya. Boleh per bulan 500 ribu, gak masalah. Anda selamat dari riba, dia pun mendapatkan yang halal. Seandainya orangnya tetap melanjutkan akad riba tersebut, Muslim dia? Dicicil tetap ke banknya, jadi dia nggak melunasi ke saya, jadi saya juga tidak melunasi ke bank, sehingga Jangan mau, kan tadi saya katakan Anda menjerumuskan orang ke neraka, tapi dia tetap badung gitu, nakal gitu ya. Anda jangan mau, walaupun senakalnya orang mau Anda tendang dia ke neraka. Yang kedua, kalau dia mau, Anda lebih nakal lagi. Anda bilang, saya maunya seperti itu, bayar dulu 60 cash. Saya tutupi hutang saya di bank tadi, kemudian saya jual, sisanya nyicil Anda per bulan 500 ribu boleh, 200 ribu boleh, terserah. Tidak ada keterlambatan. jadi saya tidak boleh mengopernya kepada sesama muslim gitu. Betul. Jadi niat saya gini sebenarnya Ustadz. Jadi ketika saya resign dari pekerjaan, saya oper rumah itu, kemudian saya jadikan modal usaha karena saya memiliki istri dan 2 orang anak. Saya ketika mendapat diri Anda, anak Anda dan istri Anda, siapa yang menjamin hidupnya? Allah. Allah. Allah mengharamkan riba atau tidak? Haram. Iya, udah. Berarti bukan di situ rezeki Anda. Cari lagi yang lain. Kan sering saya jelaskan, Abdurrahman bin Auf tanpa modal dia berusaha dalam waktu kurang 10 tahun, sumbangannya, bukan kekayaannya, sumbangannya untuk kaum muslimin sampai 40.000 dinar. 40.000 dinar itu sama dengan 170 kilogram emas. Paham? Tanpa modal dia berusaha bisa jadi kaya raya. Karena kalau Allah mau memberikan gampang ya akhi. Nah, Ustaz, yang ketiga adalah kalau seandainya dari saya meninggalkan riba ini, saya meninggalkan teman-teman yang masih bekerja di sana. Ketika saya sudah dakwahi, sudah saya ceramahi, sudah saya ingatkan, teman-teman saya tetap berkekah di sana. Apakah saya sama dengan orang yang menendang mereka ke dalam neraka? Anda tidak nendang, mereka yang mau tetap di situ di dalam neraka mau apa boleh buat. Anda sudah tarik-tarik, dia enggak mau keluar, mau diapain? Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bekerja di suatu perusahaan yang memiliki beberapa site. Kurang jelas? Saya bekerja di perusahaan yang memiliki beberapa site atau grup perusahaan gitu Ustaz. Kebetulan perjanjian kerja saya itu berada di set A. Suatu ketika saya itu diperbantukan ke set B, menggantikan karyawan set B yang statusnya freelance. Di set B itu ada
pembayaran upahnya itu berbeda dengan set A, Ustaz. Apa? Di set B itu pembayaran upahnya berbeda dengan di set A. Terus? Jadi ketika saya sudah selesai job di set B, saya balik ke set A itu dari manajemen menanyakan apakah ada pembayaran upah dari set B. Saya bilang tidak ada dan manajemen dari set B tidak ada menjelaskan. Nggak paham saya. Ulangi lagi. Anda di set A, ya. Ketika yang di B tidak ada, Anda dipindahkan ke B. Ke B. Terus? Di set B itu pembayaran upahnya berbeda dengan di set A. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, tapi Anda dipindahkan ke situ? Iya. Sementara Ustaz untuk menggantikan karyawan set B yang statusnya freelance. Anda bekerja di set B tapi gaji set A? Iya. Boleh. Tapi di set B itu ada memberikan upah untuk menggantikan karyawan yang izin ini, Ustaz. Ini satu perusahaan? Satu perusahaan, satu grup. Tapi beda manajemen, Ustaz. Hah? Ya, beda manajemen. Jadi dari setelah selesai job itu, saya di set A itu sebenarnya nggak dapat beda upah. Manajemen artinya beda perusahaan atau tidak? Beda perusahaan tapi satu grup. Tapi mereka mengizinkan kepada Anda? Iya. Boleh. Tapi di set A ini maunya... Anda mau saya bilang tidak boleh? Enggak, gini, maksudnya di set A ini dari manajemen kalau saya dapat upah dari set B, saya nggak boleh lagi mengajukan upah ke set A gitu. Apa? Ketika saya sudah dapat upah dari set B, itu dari set A tuh nggak mau bayar lagi, maunya tidak bayar lagi. Iya, maunya kayak gitu. Tapi sampai selesai job saya tidak mendapatkan upah dari set B. Nah, setelah saya balik ke set A, ternyata set B mengeluarkan gaji. Tapi dari set A juga sudah terlanjur memberikan gaji saya. Itu gimana, Ustaz? Double istilahnya. Kembalikan ke A tadi. Kan perjanjiannya kalau Anda ditempatkan di B, A tidak beri. Iya. B nggak ngasih, A ngasih, kemudian B ngasih lagi. Kembalikan ke A. Kalau dia tidak mau terima, yaudah itu sedekah buat kamu. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.